Ya, bisa kita lanjutkan, Pak? Ya, masalahnya ini menarik. Ya, jadi kalau kita hentikan, wah tanggung ya. Baik, menarik pendapat dan penjelasan ahli ya terkait dengan watak atau perilaku daripada terdakwa Jessica. Jadi saya mau memulai dulu dengan terkait pertanyaan penasihat hukum tadi, masalah cemas-cemas tadi ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan, tetapi ini lebih mendalam lagi nih. Misalnya menunggu Mirna tadi cemas-cemas tidak datang, ya kan? Untuk apa dicemaskan kalau tidak datang? Ya paling banter yang rugi kopi 1 gelas, kan begitu? Ya. Nah, tetapi apakah kecemasan yang mendalam di balik itu karena ada maksud-maksud yang sudah sempat dilakukan, lalu kalau ini nanti tidak datang bagaimana ini? Atau bagaimana menurut saudara kecemasan di sana? Yang itu yang Pak Hakim mengatakan itu yang saya garis bawahi. Iya, kalau tidak datang tidak sesuai rencananya. Dia cemas, harap-harap cemas pengen datang. Kalau dia tidak datang tidak ya, akan gagal lah rencananya. Gagal rencananya. Memangnya ada rencana yang akan dilakukan di situ? Dari urutan-urutan dari gestur, kemudian tahap-tahap dan sebagainya semua itu. Dari urutan gestur, dari melihat wajahnya, ya. Di detik-detik dan sebagainya, memang dia merencanakan sesuatu. Dan kalau itu gagal, begitu. Ya. Nah, kemudian terkait lagi pertanyaan penasihat hukum tadi, dan juga sedikit banyaknya sudah disampaikan oleh rekan hakim tadi. Antara Hani dengan Jessica ketika terjadi pertemuan, beda cara berpelukan dengan Mirna dan Jessica. Tadi dikatakan karena di antara keduanya memang sudah kurang harmonis. Yang sebelumnya mereka adalah sama-sama teman ya. Apakah karena sudah ada tanda-tanda batin yang mendalam, yang tidak enak antara Mirna dengan Jessica, sehingga ya cara berpelukan itu tidak seperti layaknya pertemanan? Jelaskan. Ya. Bisa saudara jawab? Iya, saya kira jawabannya iya. Dan biasa dalam literatur itu menjaga jarak jauh dan sebagainya itu ada gambar-gambarnya itu sebetulnya. Teori apa itu? Teori dari Navarro. Apa itu? Tidak suka sama orang, dia pasang jarak. Baru kenal aja karena on simpatik dan sebagainya, dia harus memasang jarak dan sebagainya. Tidak ingin dekat-dekat. Memang begitu teorinya. Begitu? Ya. Tapi kalau kita cari motif lebih jauhnya, apakah saudara dapat melihat di antara mereka ini ada keretakan yang sudah lama, seperti saudara katakan tadi, mereka sudah mulai renggang persahabatannya? Ya. Saudara tahu? Saya bisa melihat. Saudara baca? Saya melihat dari wajahnya, terutama dari matanya dan sebagainya. Matanya si Jessica memendam sesuatu yang tidak suka, banyak derita yang dialami, beda dengan mata berbinar. Matanya tidak berbinar sama sekali. Itu berarti dia ada tertekan dan sebagainya, dan dia harus tuntaskan itu semua. Caranya dengan begitu, ya. Tapi ini harus dikaji lebih jauh, ada dendam sesuatu. Ya. Apakah ada ketahuan dari hasil penelitian saudara ada permasalahan batin yang mendalam di antara keduanya? Nah, ataukah saya katakan sekarang sebelum saudara menjawab, pernah dalam keterangan saksi suami daripada Mirna dalam persidangan ini, waktu dinasehati oleh Mirna terdakwa supaya diputuskan pacarnya yang suka mabuk atau kasar, lalu Jessica langsung meninggalkan begitu saja
Mirna sendirian. Gara-gara itu kata si suaminya si Jessica, Mirna itu ketakutan. Dia melihat Jessica kalau sendirian harus ditemani oleh seseorang, termasuk suaminya atau Hani. Bagaimana pendapat saudara di Ya, itu masuk akal. Apa? Itu masuk akal memang begitu. Itu salah satu. Iya. Yang membuat ada satu dendam. Iya. Kebencian. Iya, itu. Begitu. Iya. Apakah itu termasuk ciri pribadi yang impulsif? Itu impulsif. Impulsif. Dan dilihat dari matanya, mata impulsif, mata tersinggung, cepat tersinggung. Oh begitu? Iya. Coba dijelaskan lagi pengertian impulsif dan contohnya. Impulsif itu cepat bereaksi, ya. Sesuatu hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan perasaan hati, ya. Itu reaksi, ya. Ya. Saya punya contoh pengalaman saya sendiri, boleh saya cerita yang mulia? Silakan. Nah, saya punya anak perempuan penyanyi jazz cilik, ya. Ya. Ada orang tua dari seorang pemain gitar, ya. Dia itu kemudian meminta anak saya ikut main jam session, dilatih di suatu tempat, dipimpin oleh seorang pelatih, ya. Pemain saksofon. Pada waktu latihan, saya melihat baru satu bar saja, satu bait saja, selalu dihentikan oleh si pelatih itu. Ya. Salah melulu, anak saya salah melulu. Timbul kesal saya bilang jangan begitu dong. Biarkan dulu satu lagu selesai, baru diselesaikan. Saya kira ini semua ayah begitu, ya. Tahu apa yang terjadi? Ayah dari pemain salah satu itu yang namanya saya tidak boleh sebut namanya, ya. Saya pun tidak kenal. Saya baru pulang saya dapat telepon. Bapak tidak usah ikut campur itu urusannya. Itu urusan pelatih. Itu baru beberapa detik sudah impulsif tersinggung kepada saya, ya. Yang ikut campur di masalah dia. Nah begitu saya lihat matanya, ini dia, ya sudahlah. Memang dari matanya itu dia sangat intolerance, matanya terlalu dekat. Yang lain kalau dia matanya lebih jauh, dia akan toleransi. Itu. Nah saya melihat wajah Jessica termasuk yang intolerance. Ada ke arah itu ya? Ya. Lanjut. Ini kembali mengenai masalah disebutkan Jessica pendendam. Ya. Apa ada kaitannya? Oh sudah. Itu terjawab. Mengenai pendendam tadi, saya kaitkan dengan pengertian yang saudara katakan masalah dagu. Dagu. Terdakwa menunjukkan ada sifat-sifat keras kepala. Tidak suka ditekan. Lebih banyak menekan kemarahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi pendendam. Kaitan pendendam. Apa betul seperti itu ya pengertian saudara tadi ya? Apakah contoh yang disebutkan, yang sudah saudara sebutkan contoh tadi juga, teori apa sebenarnya? Ini kasus, studi kasus. Studi kasus. Ya, kalau yang namanya kualitatif itu grounded, ya, teori baru ketemu setelah melakukan penelitian. Kalau kuantitatif metodologi, bekalnya teori dulu. Ya. Kalau ini participant observation method, wawancara mendalam, kualitatif dan sebagainya, mengacu kepada Bogdan and Taylor, mengacu kepada Creswell dan sebagainya, itu ditemukan hal seperti itu. Jadi belakangan diketemuinya. Inilah kemudian, oleh karena itu, saya punya buku namanya Rangkap Penyimpangan dalam Kejahatan, Gala-gala Budaya dalam Transisi, diluncurkan. Itu juga karya saya setelah saya turun lapangan. Ya. Jadi kesimpulan teori itu setelah kejadian, begitu. Oh. Itu bedanya kualitatif dan kuantitatif dari segi metodologinya. Jadi setelah kejadian, ya, muncullah teori itu. Banyak kejadian, kumpul-kumpulkan hal seperti itu, kumpulkan, oh rupanya begini teorinya. Baik. Lalu kita kaitkan lagi dengan masalah tekanan kemarahan tadi. Apa ada hubungan kepribadian terdakwa jika kita lihat raut wajah selama ini di persidangan ya? Tampak tenang biasa saja, seperti tidak ada beban. Tapi seolah apakah ada yang disembunyikan di balik sesuatu ketenangan itu? Artinya penampilan itu terkesan yang dibuat-buatkah? Atau memang itu alami? Ya.
Atau ada hubungannya dengan kepribadian ganda psikopat tadi? Bukan. Oh, itu bukan berkepribadian ganda dan bukan juga psikopat. Tidak ada kepribadian ganda. Baik, kita singkirkan itu. Ya, psikopat juga tidak. Kita kaitkan dengan yang saya katakan tadi. Ya. Dibalik daripada ketenangan. Ya. Itu apakah karena ada sesuatu yang disembunyikan? Ya. Sekali lagi itu berkaitan dengan kasus. Kasus O.J. Simpson, ya, kasus Lee Taylor dengan Richard Burton, ya, itu begitu, ya, tidak kelihatan ada apa-apa, padahal dendamnya luar biasa. O.J. Simpson itu datar saja, tapi istrinya dikejar-kejar terus. Waktu akhirnya dia ditangkap dan mukanya begitu-begitu juga. Itu namanya gestur dalam gestur. Apa? Gestur dalam gestur. Gestur dalam gestur sendiri. Ya, jadi yang ini susah diraba. Itu namanya teorinya. Itu ada dalam buku David Givens. Ya. Saya jadi tertarik. Pertanyaan ini pernah. Nah, ini mohon maaf ini harus saya sampaikan kembali. Ketika penasihat hukum menyimpulkan tidak seorang pun saksi-saksi dari Olivier yang melihat atau mengetahui bahwa Jessica lah yang memasukkan sianida di kopi Mirna. Lalu saya terpancing membandingkan satu perkara waktu pembunuhan Anwar yang kabur tanpa dilihat oleh saksi, tetapi ada petunjuk lain. Untuk itu kami tetap menjatuhkan hukuman. Namun dengan adanya kata-kata yang kami sampaikan itu, berubah wajah dia. Dia nangis, stres, seperti yang kita lihat.